kondisinya? Ya sampai sejauh ini masih sehat. Biasanya kan kalau tanggal 5 sampai tanggal 19-20-an gitu kan jenengan kondisinya agak Ya, drop gitu. biasanya jadi drop. Mungkin karena apa ya, psikologis kali ya. Jadi setiap tahun pada tanggal yang sama dengan aku mendapat musibah di Slamet itu kan selalu ada aja penyakitnya. Jadi biasanya ambeyennya kumat. Nah, nanti kalau sudah kumat kan penyakit yang lain datang. Baru ini, jadi pada tahun ke-36 ya. Iya. Nah, setelah peristiwa itu anehnya nggak kumat. Mungkin karena sudah berapa bulan ya. Jadi cerita tentang peristiwa itu kan aku bagikan, sehingga tanpa disadari itu menjadi meringankan mungkin ya, Nggak dipendam sendiri gitu ya. Ya mungkin gitu. Tapi ya enggak apa-apa walaupun kondisinya enggak terlalu ini ngedrop, tetap harus minum ini stamina buat menjaga kondisi biar fit terus. Kalau yang ini diminum sehari sekali aja. Bisa tak? Oh ya, serius? Bisa. Kok bisa sih? Kamu nggak bisa? Enggak. Harus pakai air. Bisa. Kemarin aku cerita sampai mana ya? Oh, sampai ketemu anak-anak UPL itu ya. Tapi sebelumnya ada satu detail yang kelewat. Aku kan sudah janji bahwa kali ini kisah ini akan kita buat detail supaya kita bisa metani itu bahasa Jawa ya, dalam bahasa Indonesia ya berarti mencari meneliti apa saja kesalahan yang kami buat, apa saja keputusan yang kurang tepat sehingga ini bisa terjadi. Jadi meskipun Iqbal itu pada saat aku melihat Cungkup itu dia bersikeras bahwa itu halusinasi, tapi dia sendiri dan Gagah jadi ragu untuk melangkah. Dia kan hanya bertanya, di mana tadi kamu lihat? Saya bilang di situ. Kan kemarin sudah aku ceritakan. Jadi dari terowongan itu aku melangkah sampai kira-kira jaraknya tinggal 5 meter. Lalu aku nyalakan senter dan itu hilang. Aku berhenti di situ. Jadi aku berhenti 5 meter dari lokasi dua Cungkup itu menampakkan diri tadinya, sampai dua temen ini datang. Nah, setelah berdebat itu tadi halusinasi atau bukan, Iqbal kan tanya di mana letak Cungkupnya itu 5 meter di sebelah sana itu, di bawah pohon besar itu. Nah, Iqbal itu juga ragu untuk meneruskan langkah, karena aku bilang aku nggak sanggup untuk melangkah dulu. Saya harus meyakinkan dulu. Kemudian setelah aku ngomong begitu, dia hendak maju untuk memeriksa. Sudah tak periksanya gitu. Tapi aku tahan dia. Jangan
Kamu tahu nggak kenapa aku tahan? Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah aku ceritakan bahwa Iqbal itu punya ilmu yang karet itu. Nah, ini karet itu satu-satunya ilmu yang dipunyai Iqbal. Nah, itu saja dia hilangkan. Sementara pada saat itu di antara tiga anak itu, aku yang masih menggeluti ilmu, katakanlah ilmu klinik. Jadi aku ikut pawang ular, di mana itu identik dengan laku tertentu, ada mantra-mantra tertentu. Itu saja aku tidak bisa menentukan ini halusinasi atau penampakan, apalagi Iqbal gitu. Jadi aku tahan tuh karena itu. Kemudian aku ngomong, udah aku biar di situ. Jadi aku aja yang di situ. Nanti aku akan tidur di situ barang 1 sampai 2 jam untuk meyakinkan. Nah, kalian silakan mau istirahat di mana. Tapi aku minta tolong rokokku nyalakan. Nah, coba. Jadi kondisinya begini. Yang ngorekin gitu. Ya, yang ngorekin sih Iqbal. Nah, setelah begini aku melangkah gitu. Lah kenapa kok nggak dinyalain sendiri? Barangkali karena sudah takut sih enggak, tapi shock gitu loh. Kok bisa gitu loh, kok bisa sesuatu yang tampak begitu jelas terus disenterin tiba-tiba hilang gitu. Itu ya, jadi rasanya tangan ini jadi bukan kaku, tapi jadi agak malas bergerak. Jadi tanganku tetap di bawah gitu, pegang senter, yang kanan pegang senter. Kemudian si Iqbal yang menyalakan. Itu salah satu detail yang sampai sekarang aku ingat. Jadi peristiwa di Gunung Slamet itu saking traumatisnya, itu nggak kayak dilukis di dalam ingatanku, tapi kayak ditato. Jadi detail-detail itu begitu jelas, termasuk ya tadi menyalakan. Ya, kemudian kemarin sudah saya ceritakan, saya tidur di situ, tidak terjadi apapun. Terus Iqbal dan Gagah memutuskan tiduran di jalan. Kemudian kami disalib sama anak-anak UPL itu, terjadi percakapan. Kira-kira jam 2 saya bangun, kemudian melangkah, dan beberapa puluh langkah ganti anak UPL itu yang kami salib, karena mereka beristirahat di bawah tempat yang bertuliskan pos Samarantu, itu pos 1 Samarantu. Jadi waktu itu nggak ada bangunan di situ, hanya ada pohon bertuliskan begitu. Kemudian terjadi percakapan karena ternyata mereka memutuskan untuk istirahat dulu di situ. Salah satu anggotanya yang perempuan itu kayaknya kena hipotermia. Jadi mereka menunggu sampai matahari terbit, baru apabila si anak perempuan ini sehat, mereka akan meneruskan mendaki. Kalau masih sakit, mereka putuskan untuk turun. Kenapa begitu? Karena seminggu sebelumnya ada senior mereka yang namanya Hartoyo itu hipotermia di atas dan meninggal. Ya, ketika kami mulai meninggalkan anak-anak UPL itu,
menuju pos berikutnya, si Gagah sama Iqbal itu sempat setengah bergurau itu pada bertaruh. Yo taruhan, anak-anak itu menyusul apa tidak. Ya mereka saling berargumen. Terus aku bilang enggak mungkin. Karena apa? Karena analisaku itu masih pos 1. Kalau pos 1 saja sudah hipotermia, kalau tetap dilanjutkan itu pasti bisa fatal. Nah, keteranganku ini membuat, karena yang paling kurang berpengalaman itu Gagah, maka Gagah tanya, sebenarnya gimana sih cara menangani hipotermia? Aku dan Iqbal yang menjelaskan. Jadi hipotermia itu nggak bisa diatasi dengan minyak angin, nggak bisa diatasi dengan api unggun gitu. Jadi hipotermia itu karena yang dingin itu di dalam, itu satu-satunya cara ya berbagi panas badan. Jadi harus berbagi panas badan. Jadi si korban ini harus dipeluk dalam keadaan sama-sama tidak memakai pakaian ya, supaya panas badan yang temannya yang masih sehat itu mengalir ke dia. Baru setelah itu dia bisa diberi pakaian yang kering, kemudian kalau sudah diberi minuman yang hangat, kemudian mulai diberi api unggun dan sebagainya. Tetapi untuk itu semua harus ada tenda. Karena apa? Itu cuacanya kan meskipun saat kami sampai di Samarantu itu terang benderang, tapi kan sebelumnya hujan dan itu bisa berubah lagi jadi hujan. Basah ya. Jadi basah. Jadi harus ada tenda gitu. Tenda ini juga akan melindungi dari udara yang pekat oleh uap air gitu. Dan mereka nggak bawa tenda. Gitu. Jadi aku bilang aku berani bertaruh mereka nggak akan nyusul. Itu dasar saya. Itu karena mereka nggak bawa tenda. Kalau nggak bawa tenda susah untuk menolong teman yang hipotermia. Ya satu-satunya cara ya segera bawa turun. Jadi logika saya itu pasti menunggu agak terang lalu mereka pasti turun. Ya. Pembicaraan kami sepanjang perjalanan berikutnya itu ya sekitar penanganan terhadap hipotermia itu. Salah satu pertanyaan si Gagah yang menggelitik itu begini. Dia tanya sama Iqbal, terus menurut hukum Islam seperti apa? Karena berbagi panas badan itu kan berarti harus telanjang. Sekarang kalau yang mengalami itu dan yang menolong ini berbeda gendernya, jenis kelaminnya, apakah itu bukan dosa? Gitu. Iqbal agak kesulitan menjawab. Ya kalau darurat terus gimana lagi? Nah aku jawab waktu itu begini, kalau jawabanku aku ingat betul. Kalau kita berada di gunung itu ya tidak bisa lagi kita mempersoalkan ini dosa atau tidak dosa, karena yang dipersoalkan adalah bagaimana cara mempertahankan hidup. Iqbal dan Gagah berdebat agak panjang soal itu, soal menurut hukum Islam ini seperti apa. Nah kalau sudah menyinggung soal agama begitu kan, aku yang paling junior, yang paling muda, karena berarti aku menjadi
Islam pada saat itu kan baru 2 hari atau 3 hari toh, jadi aku nggak ngerti apapun. Tapi aku memberi jawaban bahwa menurutku pribadi kalau sudah dalam keadaan darurat di gunung, sudah tidak bisa lagi berpikir tentang ini dosa atau bukan dosa. Karena apa? Karena mendaki gunung dan hipotermia itu kan sama pastinya dengan orang mandi pasti basah, kan gitu. Pos demi pos kami lalui ya. Jadi habis dari Samarantu itu posnya Samyang Rangkah kalau nggak salah. Habis itu Samyang Katebonan, terus Samyang Batur, terus Samyang Jampang. Medannya masih sama, hutan, cuma ketebalan hutan ini makin berkurang. Yang saya ingat kondisi anak-anak ini, jadi kondisi si Gagah dan Iqbal itu pelan-pelan membaik. Mungkin setelah sempat beristirahat 2 jam tadi di Samarantu, mereka pulih. Atau bisa juga karena asyik ngobrol tentang satu topik yang bagi mereka menarik, hipotermia kan. Itu topik baru buat Gagah. Nggak kerasa jadi badan jadi lebih sehat dan jalan itu bisa lebih cepat. Ketika mau sampai pos Samyang Kendit itu Gagah sudah sempat mengeluh ya, ini kok hutannya nggak selesai gitu. Nah kebetulan kan aku masih berjalan di depan, terus aku bilang ini kita sudah sampai di Samyang Kendit dan medan itu sudah berubah jadi semak belukar, pohon-pohon tinggi, pohon-pohon besar itu sudah nggak ada gitu. Nah kami berjalan makin cepat karena berharap bahwa masih bisa mengejar sunrise di tempat yang tidak terhalang hutan ya. Meskipun dari tempat kami berjalan itu kelihatan sekali bahwa sunrise di puncak itu sudah tinggal mimpi, tidak mungkin tercapai ya. Pada akhirnya sekitar jam 6-an kami sampai di Pelawangan. Pelawangan itu batas vegetasi, dan di situ kami sholat subuh. Sampai sekarang saya bisa mengingat rasa damai yang ditimbulkan dari sholat berjamaah di Pelawangan itu ya. Dan itu merupakan pengalaman pertama saya untuk sholat dengan cara tayamum. Jadi nggak pakai air tapi kita pakai embun yang ada di pucuk-pucuk daun itu. Itu pelajaran baru bagi saya waktu itu, dan kami sholat dengan sangat khusyuk. Seingat saya sunrise yang sempurna tidak kita dapatkan karena memang langitnya mendung, tetapi pergantian
pergantian antara malam menjadi pagi itu masih tertangkap ya, dan itu menurut saya salah satu fajar yang paling indah dalam kisah pendakian saya, karena saya berkesempatan sholat subuh bersama kedua sahabat saya itu. Nah, yang lebih luar biasa lagi perasaan saya setelah sholat subuh itu, sesuai kesepakatan Iqbal memetik bunga Edelweiss. Ingat ya, pada saat itu memetik bunga Edelweiss itu dihimbau untuk tidak dilakukan ya, disarankan untuk tidak dilakukan, tetapi belum ada sanksi yang ketat seperti sekarang ini, dan Edelweiss pada waktu itu masih sangat banyak. Kamu pernah nggak mengalami mencintai orang yang sama dengan sahabatmu? Jadi kamu punya sahabat dan kalian berdua mencintai orang yang sama. Pernah, tapi itu cowoknya sukanya sama aku, terus sahabatku yang cewek itu suka sama cowoknya itu. Iya, misalnya itu terjadi, terus kamu jalan bareng sama sahabatmu ini membelikan sesuatu yang sangat istimewa buat kekasihmu. Perasaan kamu gimana? Wah, ya campur aduk pastinya. Ya, itu juga yang aku rasakan. Ada rasa janggal, ada rasa konyol, ada rasa lucu, tapi nggak ada rasa sebel atau apa, itu nggak ada. Karena apa? Karena memang sudah komitmen. Jadi waktu di rumah sebelum berangkat itu kan Iqbal minta izin untuk mengambilkan bunga Edelweiss untuk yang pertama sekaligus yang terakhir. Nanti habis pendakian kami akan mampir ke rumahnya dan dia akan menyampaikan bunga itu sambil minta maaf dan mencabut pernyataan cintanya. Bagiku yang aneh justru kenapa sih harus mencabut pernyataan dan minta maaf, itu aneh menurutku. Jadi ya kalau kita mau detail, tiap kali dia memetik bunga dengan, aku juga nggak tahu bagaimana rasa dia ya, tapi setiap kali petikan itu terasa sekali sampai ke apa ya, ke hatiku gitu. Rasanya di hati ini ada ya semacam tes gitu, tes. Ya begitulah. Jadi setelah musibah itu banyak tuduhan yang tidak membuat aku tersinggung. Bahkan polisi juga mencurigai bahwa aku membunuh sahabatku karena kami terlibat cinta segitiga. Sebuah tuduhan yang nggak beralasan. Karena apa? Karena ini cuma salah paham. Pada saat dia memetik bunga pun aku sadar ini kan cuma salah paham. Jadi Iqbal menafsirkan reaksi dari kekasih saya itu menerima. Jadi nggak ada alasan
apalagi sangat sepele. Seandainya pun si cewek ini memang mencintai Iqbal, saya akan mengikhlaskan. Karena apa? Karena pada saat itu saya juga tidak berniat pacaran sama dia untuk kemudian serius menjadi istri, juga belum lah, umur saya masih terlalu muda. Jadi tuduhan itu nggak beralasan. Tapi ya sudahlah, kan sudah selesai persoalannya. Akhirnya kan juga tidak terbukti karena berdasarkan foto-foto itu kan jelas apa yang sudah kami lakukan bersama. Kecelakaan itu juga terekam dengan jelas. Cuman sayangnya sampai saat ini foto-foto yang rekonstruksi itu dan foto-foto Iqbal sampai pada saat dia meninggal saya belum dapatkan, karena waktu itu dipakai untuk barang bukti di Polres Purbalingga.